ya, nilai PAS akhir semester ganjilnya pun merah juga ya, karena tugas-tugasnya tidak dilengkapi. Nah, itu yang tidak ingin Bapak harapkan dan juga mungkin kalian juga tidak harapkan. Makanya dari sekarang silahkan dilengkapi. Untuk informatika alhamdulillah ya, Bapak Pus kemarin di grup, alhamdulillah sudah beberapa sudah tuntas, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kurang lebih 10 lah ya, 10 orang yang masih merah. Nah, Bapak harapkan besok terakhir untuk perbaikan di sekolah ya. Kalau misalkan besok tidak selesai, pas tetap muka juga, nanti nilai PAS-nya kecil juga ya. Dan itu tidak Bapak harapkan ya. Dan sekarang silakan diskusi. Kalau tidak salah hari ini tuh jadwalnya informatika dan bahasa Indonesia ya. Biasanya kalau dari Iya Pak. bahasa Indonesia sudah ada kabar belum? Udah Pak, tadi liburnya. Nah, gimana tuh kalau bahasa Indonesia? Apakah ada tugas atau Google Meet atau apa? Sudah ada info di grup bahasa Indonesia belum? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Oke, nah di sini bahasa Indonesia itu masih ada yang merah-merah ya. Nantilah Bapak konsultasi juga ke dulu. Oke, itu yang pertama ya, terkait dengan nilai PTN. Kemudian sekarang masuk ke materi. Nah, untuk materi kemarin tidak ada Google Meet ya. Kurang lebih 2 atau 3 minggu atau sebulan Bapak lupa, tidak ada Google Meet. Dan sifat pembelajarannya daring ya, daring lewat LMS masing-masing, lewat akun masing-masing. Oke, Bapak pengen share dulu ya, share screen dulu. Oke, sudah muncul share screen-nya? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Oke. Di sini total materi seharusnya itu babnya ada 9 ya. Cuman 2 materi belum Bapak masukkan. Ada bab 8 dan juga bab 9. Nah, maksimum di sini yang sudah terisi adalah di bab 7, algoritma dan pemrograman. Nah, Bapak pengen vote dulu nih. Oke, vote dulu untuk yang sudah dipelajarinya sampai mana. Oke, yang pertama Cesta, hadir Cesta. Halo Cesta. Hadir Pak. Oke, untuk Cesta dari ke-8 bab atau 7 bab yang sudah dipelajari sampai bab berapa, Cesta? Atau belum sama sekali nih? Halo Cesta. Ya Pak. Sampai bab berapa di LMS yang sudah dipelajari? Tunggu Pak, belum dilihat. Kayaknya udah sampai berapa ya? Ini total ada 7 bab ya yang sudah ada materi beserta tugasnya. Nah, sambil yang lain dicek ya LMS-nya sudah sampai bab berapa. Oke, Cesta belum ada. Lagi dicek dulu Pak. Oke, silakan. Kemudian Gunawan. Halo Gunawan. Halo Pak. Oke, sudah berapa bab? Nggak tahu Pak, belum dicek. Belum dicek. Oke, sambil nunggu ya, silakan dicek masing-masing ya akun LMS-nya yang sudah mau buat tugas. Oke, sementara yang kemarin itu baru sampai 2 bab ya untuk PTS yang ini. Dari mulai bab 1 informatika dan keterampilan generik, yaitu pendahuluan. Kemudian bab 2 adalah berpikir komputasional. Itu yang sudah yang nilai PTS-nya kemarin tidak merah, berarti sudah tuntas 2 bab ini ya. Tinggal nanti Bapak review di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang dari mulai pasca PTS itu dimulai dari bab 3, teknologi informasi, kemudian bab 4, sistem komputer, kemudian bab 5, jaringan komputer dan internet, bab 7 bab 6 analisis data, kemudian bab 7 adalah algoritma dan pemrograman ya. Baru ada 7 bab yang sudah ada materi dan tugas. Nah, silahkan dicek masing-masing sampai nanti Bapak terakhir akan data ulang ya. Sudah sampai mana tugasnya. Oke, dari contoh yang dulu lah. Untuk bab 2 tentang teknologi informasi dan komunikasi, ada yang sudah masuk bab 3 ini belum?
Rahmat, hadir Rahmat. Sudah. Iya Pak, udah. Oke, udah. Ya. Oke. Oke, untuk bab 3 mungkin sudah semua ya. Rata-rata sudah masuk bab 3 tentang cerita. Oke, dari bab 3 ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini intinya adalah kalau dulu SMP atau MTS mungkin ke arah Office ya, Microsoft Office. Cuman kelebihannya apa? Mengcombine atau menggabungkan aplikasi Office satu dengan yang lainnya. Contoh gini lah, membuat format sertifikat, misalkan membuat format sertifikatnya di Microsoft Word. Kemudian namanya beserta peringkat atau enggak misalkan sebagai apanya itu dimasukkan ke data Excel, itu dikombainkan. Mungkin ada yang sudah pernah praktek juga, ada yang belum ya. Nah itu salah satu contoh di bab ini nanti untuk praktek. Nah untuk prakteknya karena jadwalnya masih seminggu sekali, jadi belum bisa praktek. Kecuali kalau mau praktek mandiri boleh di rumah ya. Kalau misalnya nanti kebagian jadwal informatikanya di lab, kita akan praktek di Office ini. Ya. Nah harapannya di bab 3 ini, di TIK ini, kan nanti kelas 11 atau kelas 12, Bapak kurang tahu ya, biasanya kelas 11, kalian tuh prakrin, praktek kerja industri. Nah pasca prakrin, bahkan ketika prakrin pun diminta untuk membuat laporan ya, dari mulai awal masuk prakrin sampai dengan akhir. Dan nanti terakhirnya disidangkan ya, disidang dalam artian dipresentasikan hasil prakrinnya. Nah harapan Bapak dari bab 3 ini adalah bisa membuat laporan sebagus mungkin dari segi format Microsoft Word-nya. Kemudian nanti ketika sidang Microsoft Office PowerPoint-nya, membuat slide, membuat presentasi, itu juga bisa menampilkan slide, baik itu menggunakan tema atau template yang ada dengan bagus ya, dengan berupa poin-poin. Jadi bukan hanya menjiplak atau mengcopy paste dari laporan Microsoft Word tadi ke PowerPoint, bukan. Karena inti dari PowerPoint itu adalah poin-poin ya yang menjadi power dalam satu atau salah satu slide ya. Contoh lah ini. Di laporan ada bab 1 tentang pendahuluan atau latar belakang. Nah, cari intinya atau poin-poin powernya di sana. Kemudian masukkan ke slide PowerPoint dengan menggunakan teks, kemudian gambar, kalaupun ada video boleh disertakan video. Nah itu harapan dari bab 3 ini. Mungkin waktu SMP atau MTS-nya dulu sudah belajar ya Office, cuman nanti ditingkatkan lagi di materi bab 3 ini ya. Sebelumnya ada yang sudah praktek untuk bab 3 ini belum? Menggunakan aplikasi Office. Selamat. Belum Pak, baru itu kan pas tatap muka baru yang Word kalau nggak salah. Oh yang ya, waktu Ya. dulu SMP MTS ya. Iya Pak. Oke. Nah ini juga untuk bab 3 ini, walaupun ada versi desktop atau komputernya, nah sekarang kan sudah berbasis mobile ya, dalam artian jaringan internet semua. Nah harapannya berbagai platform yang ada itu kita bisa. Contoh misalkan yang berbasis mobile atau menggunakan handphone, ada namanya Google Slide ya. Bisa diinstal aplikasinya atau berbasis web browser ya, menggunakan akun Gmail masing-masing. Nah itu harapannya. Nah kelebihan dari yang mobile tadi atau yang internet tadi adalah bisa dibuka dimanapun tanpa harus membawa device-nya, terutama laptop ya. Jadi misalkan gini, mau presentasi nih, cuma laptop nggak dibawa, datanya ada di laptop, tapi sudah diupload di Google Slide, ya udah tinggal kita buka Google Slide-nya dengan menggunakan akun Gmail. Itu kelebihannya. Cuman ya kekurangannya ada. Kekurangan dari Google Slide atau aplikasi mobile, biasanya template-nya agak kurang, desainnya ya, desainnya kurang eye-catching lah ya, kurang menarik. Bisa dibandingkan dengan yang desktop. Tapi sama sih fungsi dan fiturnya sama, memperhatikan juga. Contoh lain misalkan aplikasi Microsoft Excel yang biasa kita pakai di desktop, ada juga Google Spreadsheet ya. Kemudian misalkan ada Microsoft Word di desktop, di laptop atau di PC, ada juga di Google Microsoft Word tuh Text ya. Google, Bapak lupa untuk Google nama Google-nya ya. Nah selain Google juga ada aplikasi yang lain, misalkan yang free atau gratis adalah OpenOffice. Itu berbasis desktop juga ya. Nah silakan nanti, yang penting tahu konsepnya, cara membuat PowerPoint, membuat laporan. Nah ketika berbeda platform atau aplikasi itu bisa ya, bisa menggunakan. Oke, contoh nih Bapak akan share di handphone.
Office ya untuk di bab 3 ini. Bapak sharing dulu. Oke, sudah tampil ya di kalian. Yang Bapak pakai Office-nya ada beberapa nih. Ini ada Google, kemudian ada Microsoft juga di sini ya. Nah, yang atas ini di Google, dari mulai Google Dokumen, kemudian Google Slide, kemudian Google Spreadsheet, atau Google Sheet biasanya disebutnya ya. Nah, yang bawah, yang baris kedua adalah Microsoft ya, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, kemudian Microsoft Excel. Nah, yang terakhir itu tambahan ya, ada Microsoft Teams dan Form app ya, aplikasi. Oke, untuk tampilannya kelihatan nggak? Hasil sharing Bapak, share screen. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini salah satu contoh aplikasi, boleh diinstal di handphone masing-masing. Ya, dimaksimalkan. Jadi handphone itu bukan hanya sekedar untuk bermedia sosial saja, tapi untuk bekerja juga bisa. Bahkan lebih diutamakan handphone itu bisa mencari uang ya, dengan cara apapun. Misalkan membuat desain, kemudian membuat apa, kalau yang suka trading mungkin boleh trading ya. Bapak kurang suka soalnya. Pokoknya bagaimana handphone ini bisa bermanfaat semaksimal mungkin ya. Bapak juga kalau misalkan contoh misalkan di sini Suci kebetulan nggak bisa hadir ya. Misalkan Suci Bapak minta tolong Suci absen harian untuk kelas 10 TJKT 1. Nah, Bapak sering ngecek hasil rekapan dari Sucinya di mana ya? Di sini di Google Spreadsheet. Contoh dibuka ya Google-nya. Nah, di sini ada presensi harian. Ya, ini adalah daftar Google Sheet yang sudah Bapak buat, beberapa nih sudah muncul. Contoh misalkan yang kita pakai adalah presensi kelas harian untuk kelas 10 TJKT 1. Nah, ini ya, ini yang bulan November karena Bapak baru buat jadi belum ada, masih kosong ya rekapannya. Contoh misalkan untuk yang rekapan bulan kemarin, yang Oktober. Nah, ini ya, ini sudah ada rekapannya. Ini salah satu aplikasi Google Sheet yang Bapak manfaatkan untuk presensi harian kelas 10 TJKT 1. Nah, nanti diisinya oleh Siti biasanya itu H itu hadir, ada yang T juga, T itu terlambat absen. Kemudian ada yang I itu izin, contohnya itu izin, ada misalnya Ardianto nih izin. Kemudian ada yang A juga, Alfa, Martifaldi, contohnya nih merah ya, ditandain sama Bapak. Kayak yang terakhir S sakit, ini belum kayaknya ya, dan jangan sampai sakit ya, disahkan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini contoh penggunaan Google Sheet. Oke, contoh lain misalkan selain Google Sheet ada Google Slide. Ini syaratnya hanya satu ya untuk membuka aplikasi adalah mempunyai akun Gmail. Nah, ini contoh adalah slide atau PowerPoint yang Bapak upload di Google Slide atau di Google Drive. Nanti otomatis sudah terdetek ya. Contoh misalkan ini ada beberapa modul yang berkaitan dengan bahan ajar Bapak untuk kalian dan yang lain. Contoh misalkan mana ya? Ini ada yang poin aja nih. Nah, ini konsep computational thinking tentang algoritma dan pemrograman dasar. Ya, nanti tinggal di-sharekan ke yang lain untuk dibuka di fokus misalkan di laptop dan sebagainya. Ya, ini salah satunya. Contohnya dengan apply presentasi di perangkat ini atau perangkat baru ya, akan perangkat perangkat ini aja lah. Sudah mulai ya, salah muncul. Oke, diklik aja langsung. Kalau di tampilan Bapak beda dengan yang di share screen kan ya. Tampilan Bapak muncul slide berapa dari keberapa. Kemudian muncul timernya atau waktunya. Sudah berapa menit atau detik Bapak menampilkan satu slide-nya. Muncul ya. Nanti boleh dicoba lah setelah ini. Nah, ini harapannya ya.
Jadi kayak contoh kemarin nih pengalaman kakak tingkat kalian kelas 12 kan lagi sidang praktik. Ada beberapa yang trouble di filenya. Kenapa? Misalkan korup, apakah flash disknya rusak, jadi ketika mau presentasi itu kelabakan. Nah, untuk kedepannya nanti kita biasakan apapun presentasi, apapun perannya kita masukkan ke cloud ya, ke Google Drive lah minimalnya. Nah, nanti bisa dibuka dimanapun asal tahu akun emailnya. Itu harapan kedepannya ya. Oke, itu dulu mungkin contoh untuk bab 3 ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Oke, Umar ya, ada yang nanya nih. Pak. Oke, Umar. Umar. Pak, konsep laporannya mirip dengan skripsi. Oke, hampir mirip dengan skripsi ya. Ada bab 1, bab 2. Cuman bedanya adalah dari konteks isinya ya. Jadi intinya adalah membuat laporan prakerin adalah membuat hasil pengerjaan ketika prakerin. Agenda kegiatannya seperti apa, kemudian temanya apa, kemudian latar belakang perusahaan seperti apa, hampir sama. Kan kalau skripsi lebih kompleks ya, lebih kompleks, ada penelitiannya, ada hasil analisis datanya. Kalau misalnya untuk skripsi ya, kalau untuk laporan hanya sebatas melaporkan apa yang dilakukan ketika atau selama prakerin. Ya, termasuk ditambahkan juga profil dari perusahaan tersebut atau bukan perusahaan lah, studi lah ya istilahnya, dunia usaha dan dunia industri. Rata-rata ada yang di dinas kementerian misalkan ya, kemudian ada juga yang di perusahaan baik itu swasta ataupun BUMN dan sebagainya. Itu sesuai. Itu Umar ya. Nanti untuk formatnya biasanya dikasih dari Hubin ya, hubungan industri, maka Hubin bisa dikasih untuk laporan. Oke, ada yang lain? Oke, sama-sama Umar. Oke, nah contoh misalkan dari implementasi bab 3 ini kan membuat laporan tuh. Contoh misalkan membuat di kontennya daftar isi. Nah, nanti ada materi untuk membuat daftar isi, sehingga nanti daftar isinya ada judulnya atau materinya apa, kemudian kasih titik-titik, kemudian halaman keberapa secara otomatis nanti menggunakan tabel of content ya, biar rapi. Kadang kalau membuat daftar isi manual biasanya titik-titik manual, sehingga antara rata kiri dan kanannya tidak sejajar atau tidak rapi. Kalau menggunakan fitur tabel of content di Microsoft, misalkan ya, itu bisa rapi dan otomatis halamannya mengikuti. Ketika ada edit data atau edit kalimat di di page atau di halaman bab 1 misalkan ya, nanti otomatis kan nambah halaman. Nah, dia otomatis juga tinggal di-update, otomatis ubah halaman. Jadi nggak perlu kita ngetik manual. Ya. Jadi Bapak akan buatkan videonya, barangkali tidak sempat untuk praktek di sekolah, membuat daftar isi, kemudian membuat laporan secara umum, kemudian membuat slide atau membuat PowerPoint. Oke, itu untuk bab 3 dulu ya. Karena kayaknya Bapak harus maraton nih selama 1 semester ini untuk menjelaskan materi, kurang lebih ada 9 ya tadi, 9 bab, 9 atau 9 bab untuk menjelaskan. Nah, harapannya untuk nanti di semester 2, mudah-mudahan sudah normal semua, sudah bisa tatap muka semua. Nah, Bapak akan jadwalkan khusus untuk praktek, jadi tidak ada materi tambahan. Dalam artian materi yang sudah dipelajari sekarang itu tidak akan diulang lagi, tapi untuk dipraktekkan saja ya. Itu harapannya, mudah-mudahan terrealisasi, tatap mukanya bisa normal seperti dulu sebelum pandemi, walaupun dengan prokes yang ketat juga. Begitu paling ya. Ada yang tanyakan lagi? Oke, boleh on cam lagi. Ini nggak tahu nih koneksi Bapak yang bermasalah sehingga tidak ada on cam
atau kalian yang itu sengaja meng-off-kan kamera? Oke, nyalakan kamera lagi. Oke, itu ya dua poin penting ya. Yang pertama, tadi Bapak jelaskan adalah nilai-nilai yang masih merah silahkan dilengkapi. Ya, dilengkapi dari sekarang. Kalau misalkan tidak ada pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan ada pelajaran bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia dulu, baru nanti melengkapi. Nah, besok silahkan dibawa ke sekolah bukti-bukti bahwa sudah mengerjakan tugas. Nah, besok Bapak akan cek juga nih, Bapak sudah ada catatannya, tiap mata pelajaran siapa saja yang nilainya masih merah. Nah, besok Bapak akan cek, kalau misalnya sudah tuntas semua, tinggal laporkan ke guru yang bersangkutan ya. Mudah-mudahan langsung diperbaiki nilainya, sehingga nanti ketika PAS, nilai PTK sudah aman. Oke, untuk besok, info ya, direview lagi untuk info hari Rabu. Besok itu jam 7 sudah di sekolah ya, karena di jadwal itu diagendakan jam 7.30 sudah masuk ke mata pelajaran, berarti 30 menit sebelum sudah ada di sekolah. Dan insya Allah Bapak sebelum jam 7 sudah ada di sekolah juga. Nah, ketika nanti apel, kemudian setelah apel langsung masuk ke kelas masing-masing, kalau nggak salah ruang 30 ya, ruang 30 yang kemarin, sebelah kanan tangga atau di atas ruangan perpustakaan. Karena silakan langsung masuk ketika sudah apel. Jadi begitu masuk, persiapan untuk apel atau mau langsung ke kelas dulu boleh menyimpan tas. Kalau enggak bawa dulu tasnya, takut ada barang berharga. Nanti apel, setelah apel baru ke kelas masing-masing. Kelas 30 ya, ruang 30. Kayak gitu kali untuk pertemuan sekarang. Ada yang tanyakan lagi? Pak, Yuk, gimana Umar? dibagi dua kan? Betul. Dibagi dua sesi. Kalau tidak salah hari Rabu besok itu absen 1 sampai 18 sesi pagi ya. Kemudian sesi siangnya 19 sampai 36. Nah, silakan untuk yang siang nih kadang lupa-lupa atau enggak kondisi cuaca juga kan musim hujan ya, sudah mulai musim hujan. Diusahakan seperti biasa 30 menit sebelum jadwal sudah di sekolah. Nah, untuk sesi siang tahu jam berapa jadwalnya? Cek dulu ya. Siang. Pokoknya tiap ada jadwal, baik itu sesi siang ataupun pagi, diusahakan hadirnya 30 menit sebelumnya, sudah ada di sekolah. Biar tidak terburu-buru dari sekolah, dari rumah masing-masingnya ya. Bapak belum share jadwal ya? Untuk besok atau sudah? Udah, Pak. Sudah. Kayak Udah. sesi siang jam berapa di jadwal? 9.30 setengah 10. Iya tuh, setengah 10 kan Bapak lupa. Biasanya siang ya. Berarti 9.30 itu jadwal. Berarti jam 9 sudah dari sekolah ya. Bapak. Yang absen kalau sesi siang itu 19 sampai 36. Ada yang ditanyakan lagi terkait informatika hari ini atau buat besok, persiapan besok? Cukup? Cukup ya. Untuk Google Meet jangan lama-lama lah. Nanti lamanya di kelas atau enggak di LMS. Silakan kalau LMS bisa 24 jam. Bapak juga semalam ngecek LMS juga, takutnya ada yang upload susulan, kemudian ngecek kontak makanya di grup orang tua, ada yang dikeluarkan sama Bapak, kemudian dimasukkan lagi takutnya orang lain atau enggak nomornya udah nggak kemarin malam bersih. Kalau cukup tidak ada yang tanyakan, boleh nanti kalau ada yang tanyakan di luar jam pelajaran boleh ya. Kalaupun malam masih bangun ada lagi pegang HP dan buka WA, boleh nanti akan Bapak balas ya. Ada beberapa sih yang WA malam-malam juga Bapak ya. Apa-apa kalau misalkan apanya masih bangun dan pegang HP ya. Tapi kalau tidak pegang HP atau udah tidur, mohon maaf dibalasnya keesokan harinya atau setelah bangun tidur. Sekian dari Bapak. Sebelum ditutup, Umar pimpin doa lagi. Bisa. Setelah selesai pembelajaran pertama kali ini, terima kasih kepada Bapak Imanul Hakim. Alangkah baiknya sebelum menutup kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum
Bapak tutup, Bapak minta ke Gustina aja lah. Gustina hadir? Halo Gustina? Ya Pak. Oh hadir, oke. Gustina, Bapak minta tolong, silahkan dicatat yang hadir hari ini ya di Google Meet. Ditulis namanya, nama singkat aja lah, nggak usah nama lengkap. Nama singkatnya ditulis ya. Dan nanti Bapak akan laporkan ke orang tua. Ya Pak. Yang nanti berhalangan hadir juga Bapak akan list ya. Oke, silahkan Gustina sebelum diakhiri pelajaran dicatat dulu. Nah, catatannya. Bentar, Pak. Oke, silahkan catat dulu. Oke, sambil nunggu Gustina mencatat siapa saja yang hadir hari ini. Untuk seragam, siapa aja yang belum dapat? Boleh angkat tangan atau on mic. Yang belum komplit, yang belum komplit gitu, Pak. Yang belum Pak. yang belum komplit, Pak. Betul, yang belum komplit atau apa, Pak? yang belum Saya, Pak komplit. Gunawan. Oke, Saya Pak. oke nanti Saya Bapak akan share di grup ya untuk seragam yang belum komplit atau belum sama sekali ya. Ya nanti bisa dikondisikan untuk pertemuan tatap muka di sekolah. Termasuk untuk buku pelajaran ada yang sudah memberikan informasi dari guru-gurunya untuk meminjam buku belum? Misalkan guru bahasa Indonesia suruh minjem buku perpustakaan udah ada belum? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak, belum ada. Belum ada ya. Itu berarti baru seragam saja, kemudian paling itu dulu seragamnya. Nah untuk besok seragamnya pakai apa? putih abu. Rabu putih abu ya, silahkan dipersiapkan. Nah jika tidak ada boleh menggunakan seragam yang ada, yang SMP-nya atau MTS-nya boleh. Jadi di sini yang hadir kurang lebih 25 termasuk Bapak, berarti ada 24 ya. Yang sisanya tadi ada beberapa yang nge-WA ke Bapak juga berhalangan hadir berkaitan dengan kuota, kemudian sinyal dan sebagainya ya. Oke, di sini ada beberapa yang Google Meet-nya belum sesuai format ya. Nanti silahkan dirubah. Contohnya nih Gunawan, Kesta, ya. Jadi formatnya adalah kelas dulu, kelas berapa yaitu kelas 10 PJKT 1. Underscore atau strip boleh bebas, yang penting ada syarat. Misalkan nama lengkap ya dilengkapi ya. Soalnya ada beberapa guru yang sedetail itu ya. Termasuk kenapa Bapak mewajibkan menambah foto profil sekolah, profil LMS itu karena dari beberapa guru yang menilai itu ya. Makanya silakan disesuai dari nama Google Meet disesuaikan, kemudian foto LMS-nya ditambahkan, yang belum masih ada di beberapa Bapak cek juga masih ada yang belum, silahkan ditambahkan. Jika ada kendala boleh nanti ketika tatap muka di sekolah ya minta bantuan ke Bapak atau guru yang lain. Oke, Bu Sina sudah didata? Udah Pak. Ada berapa? 24 ya? Bentar hitung dulu. Oke, itu kasih nomor sekalian. Nomor urut 1 sampai berapa? Dua 24 ya. Siap. Oke, terima kasih Gustina, terima kasih Umar, dan terima kasih buat yang lainnya ya sudah bisa hadir di Google Meet hari ini. Mohon maaf nih, sudah beberapa pertemuan tidak ada Google Meet dan pembelajarannya secara mandiri lewat LMS saja ya. Oke, untuk kedepannya nanti kita ketemu lagi di materi atau pembahasan berikutnya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh repeating melengkapi tugas yang belum ya. Oke, terima kasih.